Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Langsung saja kita lanjutkan halaman 54. Halaman 54 poin 146. Halaman 54 poin 146. Di sini Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah menukilkan dari ucapan Al-Khalifatur Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah. Berkata Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajah beliau. Ini sudah pernah kita bahas selayaknya untuk mendoakan Ali bin Abi Thalib dengan radhiyallahu taala anhu, sebagaimana ini adalah kebiasaan as-salaf. Adapun mengkhususkan Ali dengan karramallahu wajhah, ini merupakan salah satu kelakuan kelompok Syiah Rafidhah. Mungkin ini bukan dari Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, namun dari yang menulis. Mungkin manuskripnya ataupun dari perawi, bukan dari Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari sendiri. Karena sekali lagi kebiasaan salaf dengan mengatakan Ali radhiyallahu taala anhu atau radhi, dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sampaikan pula alasan mereka kenapa kok mengkhususkan Ali dengan karramallahu wajhah. Kata mereka karena Ali wajahnya tidak pernah sujud kepada berhala. Kata para ulama dalam membantah syubhat mereka ini, para sahabat yang lain juga banyak yang tidak sujud kepada berhala sama sekali. Seperti Al-Khalifatur Rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sekali lagi, ungkapan doa seperti ini untuk Ali bin Abi Thalib bukan kebiasaan para ulama as-salaf. Maka wajib ditinggalkan. Cukup mengatakan Ali radhiyallahu anhu. Adapun di sini mungkin ini kekeliruan dari yang menulis manuskrip ataupun pertama kali yang menulis kitab ini. Wallahu ta'ala alam. Atau yang mengkopi lah istilahnya.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Man faraqal jama'ata faqad khala'a ribqatal Islam min unuqi." Barang siapa yang memisahkan diri dari al-jamaah, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini sudah pernah kita lewati tentang yang pertama, apa makna al-jamaah. Ya. Dalam beberapa riwayat Rasul menyebutkan kata-kata al-jamaah. Dalam hadis perpecahan umat misalnya, Rasul mengatakan, "Sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah." Umat Islam terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, "Man ya Rasulullah?" Rasul menjawab, al-jamaah, yaitu al-jamaah. Kemudian dalam hadis tentang masalah wajibnya mentaati pemimpin kaum muslimin, tentang wajibnya bersabar menghadapi kezaliman atau kebijakan pemimpin kaum muslimin, dan larangan untuk memisahkan dari barisan pemimpin kaum muslimin, Rasul juga menyebutkan makna al-jamaah atau kata-kata al-jamaah. Ya. Maka secara ringkas ada 3 makna al-jamaah. Yang pertama, al-jamaah adalah tadi al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Yang Rasul jelaskan dalam riwayat yang lain, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini makna al-jamaah yang pertama, yaitu kelompok atau orang-orang yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam masalah al-aqidah. Yang kedua, makna al-jamaah sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Itu al-haq. Al-jamaah artinya al-haq. Dan yang ketiga, arti al-jamaah adalah jamaah pemimpin kaum muslimin. Dan sudah kita sampaikan dari ucapan Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala yang menggabungkan 3 makna tadi. Al-jamaah adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul, dan di antara akidah Rasul dan para sahabat Rasul bersatu di bawah pemimpin kaum muslimin, melaksanakan hak-hak pemimpin kaum muslimin. Jadi tidak saling bertentangan. Rasul dalam banyak riwayat menyebutkan tentang kewajiban kita bersatu di bawah pemimpin kaum muslimin untuk mendengar dan taat kepadanya, bersabar seperti yang sudah sering kita sampaikan. 9 poin sikap ahli sunnah, akidah ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, membaiatnya, menghormatinya, tidak membenci dan mencaci makinya, mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, bersabar dalam menghadapi kebijakan atau yang tidak disukai. Yang keenam, menasihati pemimpin dengan lemah lembut dan dengan cara rahasia. Kemudian yang ketujuh, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Dan yang kedelapan, tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Dan yang kesembilan, melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Ya. Pada kesempatan yang berbagi ini, ingin kita sampaikan sedikit beberapa hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim yang pernah mungkin kita janjikan tentang tadi yang berkaitan dengan makna al-jamaah. Ya, dalam Sahih Muslim, dalam kitab Al-Imarah, seperti yang sudah sering kita sampaikan, kalau dalam masalah sikap ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, silakan lihat kitab Al-Imarah kepemimpinan dalam Sahih Muslim. Di antaranya dalam bab
Ini bab yang ke-13, bab ujubi mulazamati jamaatil muslimin inda dhuhuril fitan wa fi kulli hal. Wajibnya berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin ketika munculnya fitnah-fitnah dan dalam setiap keadaan. Wa tahrimil khuruj ala ta'ah, dan haramnya memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Haramnya menentang ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Wa mufaraqatil jamaah, dan haramnya memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin. Imam Muslim membawakan beberapa hadis dalam bab ini, kita ambil sebagiannya. Yang pertama, hadis yang masyhur, yang di situ ada kata-kata dai-dai yang menyuruh ke neraka jahanam. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Dahulu manusia bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, namun aku bertanya kepada Rasul tentang kejelekan, jangan sampai kejelekan itu menimpa diriku. Fakultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allah bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair syarrun? Ya Rasulullah, kami dahulu dalam keadaan jahiliyah dan dalam kejelekan. Kemudian Allah mendatangkan kepada kita kebaikan, yaitu al-Islam. Maka apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Qala na'am, kata Rasul, ya ada. Fakultu hal ba'da dzalika syarr min khair? Apakah setelah kejelekan itu akan ada kebaikan lagi? Qala na'am, ya ada, wa fihi dakhan. Namun ada asapnya. Qala qultu wa ma dakhanuhu? Aku bertanya kepada Rasul lagi, apa asapnya itu ya Rasulullah? Qala qaumun yastanuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi, ta'rifu minhum wa tunkir. Yaitu sekelompok orang yang mengikuti selain sunnahku, yang mengambil petunjuk selain dari petunjukku. Engkau mengenal mereka dan engkau akan mengingkarinya. Fakultu hal ba'da dzalikal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan itu akan ada kejelekan lagi? Qala na'am, iya, kata Rasul, ada. Apa kejelekan itu? Du'atun ala abwabi jahannam. Akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa mengikuti ajakan mereka, maka mereka pun akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Ini peringatan Rasul, tahdzirnya Rasul dari du'atus su'. Duat, dai-dai yang menyuruh kepada kesyirikan, kebid'ahan, kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kepada akidah yang batilah, kepada manhaj yang sesat dan menyesatkan. Hati-hati, ini Rasul mengatakan demikian. Akan ada dai-dai yang menyuruh ke neraka jahanam. Enggak semua dai itu baik, enggak semua dai menyuruh manusia kepada kebaikan. Ada yang menyuruh kepada neraka jahanam, naudzubillahi min dzalik. Fakultu ya Rasulullah sifhum lana. Kata Hudzaifah, sifatkan kepadaku siapa ciri-ciri atau bagaimana ciri-ciri mereka itu, dai-dai yang menyuruh ke neraka jahanam. Qala na'am, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah orang-orang dari kulit-kulit kita juga, kaum muslimin. Dan mereka juga berbicara dengan lisan kita. Mungkin juga fasih bahasa Arab, lulusan Timur Tengah juga. Ya. Namun mereka sesat dan menyesatkan karena menyeru umat bukan kepada sunnahnya Rasul, bukan kepada ajarannya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyeru kepada kesyirikan, kebid'ahan, kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang kepada kebid'ahan. Qultu ya Rasulullah, fama tara in adrakani dzalik? Ya Rasulullah, apa pendapatmu, wasiatmu, petunjukmu kalau aku mendapati mereka ini, dai-dai yang menyuruh ke neraka jahanam? Kata Rasul, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Pegang erat jamaah kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin. Karena dai-dai yang menyesatkan tersebut, di antara mereka orang-orang yang memang memisahkan diri dari barisan pemimpin kaum muslimin. Kelakuannya mencaci maki,
menyeru umat untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin entah dengan lisan atau dengan anggota badannya. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati, mereka adalah du'atus su, ya. Fakultu fa ilam takun lahum jama'atun wala imam. Ya Rasulullah, kalau seandainya kaum muslimin tidak punya jamaah dan pemimpin, maka bagaimana sikap kami? Maka Rasul menjawab, fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Tinggalkan semua kelompok-kelompok sesat. Tinggalkan semua kelompok-kelompok sempalan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan menyimpang dari pemahaman para sahabat. Kemudian kata Rasul, walau anta adda ala asli syajaratin hatta yudrika kal maut wa anta ala dzalik. Meskipun engkau harus menggigit akar pohon dan engkau meninggal dalam keadaan demikian. Lebih baik sendirian di atas kebenaran, meninggalkan semua orang-orang yang menyimpang, kelompok-kelompok yang sesat menyesatkan, daripada bersatu dengan mereka. Ini wasiat Rasulullah SAW. Intinya tadi, talzam jama'atal muslimin wa imam. Pegang erat jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Pegang erat akidah Ahlussunnah, terutama tentang pemimpin kaum muslimin. Ya, meskipun banyak dari dai-dai yang mengaku salafi, mereka sudah menyimpang dalam akidah ini. Atau yang meremehkan pembahasan ini. Masa sedikit-sedikit pemimpin kaum muslimin, masa akidah itu hanya pemimpin kaum muslimin. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini orang-orang yang menyimpang dari akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati. Meskipun casingnya casing dai salafi. Naudzubillahi min dzalik. Hadis yang kedua dari Hudzaifah juga kita baca, qala Hudzaifah bin Yaman. Kita nggak baca sanad atau perawi-perawinya, langsung saja dari sahabat Rasulullah Hudzaifah bin Yaman, qultu ya Rasulullah, inna kunna bisyarrin. Ya Rasulullah, kami dahulu dalam kejelekan. Faja'anallahu bi khairin. Kemudian Allah mendatangkan kami kebaikan. Fanahnu fihi fahal min wara'i hadzal khair syarrun. Dan kami sekarang berada dalam kebaikan itu. Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Qala na'am, kata Rasul, ya ada. Qultu hal wara'a dzalika syarr khairun? Apakah setelah kejelekan ini akan ada kebaikan? Qala na'am, ya ada. Qultu fahal wara'a dzalika khair syarrun? Apakah setelah kebaikan itu akan ada kejelekan? Qala na'am, ya. Qultu kaifa? Bagaimana kejelekan itu? Ya Rasulullah, maka Rasul menjawab, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dari petunjukku, yang tidak mengikuti sunnahku. Wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmani ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Qala qultu kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dzalik. Ya Rasulullah, bagaimana sikapku kalau mendapati pemimpin yang demikian? Pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, pemimpin yang zalim. Apa jawaban Rasul? Tasma'u wa tuti, tetap engkau dengar dan taati. Hormati, taati, sabar. Maka Rasul mengatakan tasma' wa tuti lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk. Tetap engkau dengar dan taati pemimpin kaum muslimin meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, fasma' wa ati. Dengar dan taati. Ini ajaran Rasul. Ini sunnahnya Rasul. Ini akidahnya Rasul. Ini petunjuk Rasul. Maka sungguh sesat mereka-mereka yang suka mencaci pemimpin kaum muslimin, menyeru kaum muslim untuk kudeta dan seterusnya. Pada Rasul menjelaskan bagaimana sikap yang bijak terhadap pemimpin yang zalim yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin berikutnya, hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, man kharaja minat ta'ati wa faraqal jamaah famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin
dan dia memisahkan diri dari al-jamaah, yaitu tadi jamaah ahli sunnah wal jamaah, jamaah yang di atas ajar Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sudah pernah kita sampaikan, banyak kelompok-kelompok sesat yang mengklaim dirinya adalah al-jamaah. Ya, bahkan kalau kita dengar kelompok teroris juga punya nama, ya, al-jamaah islamiyah. Ya. Sekali lagi, al-jamaah yang al-haq, yaitu yang ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul SAW, barang siapa memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, lalu dia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah, alias membawa dosa besar. Kemudian Rasul mengatakan, waman qatala tahta rayatin ummiyah yaghdab li asabatin au yad'u ila asabatin au yansur asabatan fakutila faqitatun jahiliyah. Barang siapa yang berperang di bawah bendera fanatik golongan, dia marah karena golongan, dia menyeru kepada fanatik golongan, atau dia membela golongannya, entah itu satu kecamatan, satu desa, satu kampung, atau mungkin kalau ada istilahnya sekarang ini tawuran antar kampung misalnya, dia nggak tahu mana hak mana batil, yang penting satu kampung dibela, atau mungkin satu perusahaan, satu kantor, satu asrama, kalau membela kebatilan fanatik, karena golongan, karena satu kantor, maka kata Rasul, kalau dia terbunuh, maka dia terbunuh dalam keadaan jahiliyah. Wa man kharaja la ummati yadribu barra wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafi lidhi ahdin ahdahu falaysa minni wa lastu minhu. Barang siapa yang keluar dari umatku, dia memukul ataupun memerangi yang baik maupun yang jelek, tidak menjauhkan diri tidak menjauhkan kejelekannya dari kaum mukminin, dan dia tidak menepati perjanjian terhadap orang yang telah berjanji atau yang melakukan perjanjian dengannya, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari dirinya. Ini adalah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memisahkan diri dari jamaah dan pemimpin kaum muslimin. Hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia bersabar. Harus bersabar, kata Rasul. Bukan mencaci maki, bukan mengkritiknya di medsos. Kata Rasul, fa inna man farqal jama'ata shibran famitatul jahiliyah. Karena barang siapa memisahkan diri dari jamaah pemimpin kaum muslimin sejengkal saja, lalu dia mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin juga di antaranya orang-orang yang tidak mengakui presiden kita sebagai ulil amri. Maka hati-hati, kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kemudian hadis yang terakhir, ini sekali lagi ada beberapa hadis yang kita lompati karena ada kemiripan dengan yang sebelumnya. Di dalam hadis ini nomor 1851 dari Zaid bin Muhammad dari Nafi', beliau berkata, Ja'a Abdullah bin Umar ila Abdullah bin Muti'. Ini riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pernah suatu saat Abdullah bin Umar mendatangi seseorang yang bernama Abdullah bin Muti'. Hina kana min amril harra, makana zamana Yazid bin Muawiyah. Pada saat terjadinya pemberontakan kepada Yazid bin Muawiyah. Faqala, itrahu li Abi Abdurrahman wisadata. Abdullah bin Muti' berkata kepada mungkin sahabat-sahabatnya,
istilahnya persiapkan baginya sandaran atau bantal atau apalah namanya untuk duduk. Qala inni lam atika li ajlis. Kata Abdullah bin Umar, aku datang kepadamu bukan untuk duduk. Ataituka li uhadditsuka hadisan sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepadamu untuk menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis itu? Man khala ayadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjatalah. Barang siapa yang mencabut tangannya dari ketaatan terhadap pemimpin kaum muslimin, barang siapa yang ingin memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, maka dia akan datang berjumpa dengan Allah pada hari kiamat tanpa memiliki hujjah. Wa man mata wa laysa fi unuki bai'a mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati di lehernya tidak ada baiat terhadap pemimpin kaum muslimin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ini salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah yang senantiasa ulama as-salaf semangat dan antusias menyampaikannya kepada umat. Berlainan dengan orang-orang yang sudah menyimpang, kemudian meremehkan dan mencaci maki pembahasan yang satu ini. Naudzubillahi min dzalik. Kita tambahkan lagi poin yang berikutnya, 147. Wa qala Abu Zubair, berkata Abu Zubair, dakhaltu ma'at Tawus ala Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, fa qala lahu Tawus, ya Ibnu Abbas, ma taqulu fil ladina yaruddunal qadar. Berkata Abu Zubair, aku pernah bersama Tawus dari kalangan tabi'in menemui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Tawus berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu fil ladina yaruddunal qadar? Apa pendapatmu tentang orang-orang atau kelompok yang menolak takdir? Qala aruni ba'dahum. Berkata Abdullah bin Abbas, tunjukkan kepadaku sebagian dari mereka. Qulna sani'un madza? Kata Tawus, apa yang akan kau perbuat terhadap mereka yang mengingkari takdir Allah tersebut? Qala, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ana aj'alu yadi fi ra'sihi. Aku akan letakkan tanganku di atas kepalanya. Tsumma aduku unuqahu. Kemudian aku akan penggal lehernya. Hatta aktulau, sampai aku membunuhnya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun masalah memberikan sanksi berupa membunuh atau mengingkari kemungkaran dengan tangan, ini adalah hak pemimpin kaum muslimin atau istilahnya aparat yang berwenang. Namun minimal sebagai seorang ahli sunnah salafi sejati harus ada al-bara', berlepas diri terhadap kebid'ahan dan ahli bid'ah. Dan ini yang dimaksudkan oleh para atau dari ucapan Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah ta'ala. Untuk kita menjauh dari bid'ah dan al-bid'ah. Ini dibawakan untuk mentahdir kita dari ahli bid'ah. Jangan dekat-dekat dengan al-bid'ah. Entah di dunia nyata atau di dunia maya. Menjauh dari majelis ilmunya mereka. Tidak menyanjung-nyanjung mereka. Tidak memuji-muji mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Tawus, apa pendapat engkau tentang orang yang menolak takdir? Di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menghukumi kelompok Al-Qadariyah. Ini yang dimaksud Al-Qadariyah Al-Ghulat yang ekstrim, yang mengingkari ilmunya Allah. Seperti yang pernah kita sampaikan, kelompok Qadariyah ini muncul pertama kali di zaman para sahabat Rasulullah SAW, di antaranya zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nanti dilihat kisahnya di awal Sahih Muslim. Sebelum hadis Jibril, ada kisah yang disampaikan oleh dua orang tabi'in, Yahya bin Ya'ma dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Dua orang ini datang dari negeri Basra, dari Irak. Mereka datang ke kota Mekah untuk haji atau umrah dan sekaligus ingin minta fatwa kepada
sahabat Rasul SAW yang mereka temui. Dan mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar ditanya tentang kelompok Qadariyah yang memiliki keyakinan anal amra unfun wa alla qadar. Mereka menolak takdir dan mereka meyakini Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadi sesuatu itu. Artinya menuduh Allah itu awalnya jahil, tidak tahu. Na'udzubillah min dalik. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza laqitum haula fa akhbiru anni bari'un minhum wa hum bura'un minni." Kalau kalian bertemu lagi dengan mereka, kelompok Qadariyah itu, sampaikan, aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dariku. Ini sikap ahli sunnah terhadap kelompok-kelompok sesat. Berlepas diri dari mereka, menjauh dari mereka, bukan malah bermesraan dengan ahli bidah. Ya. Atau memuji-muji ahli bidah. Atau memberikan kedudukan tinggi kepada ahli bidah. Na'udzubillah min dalik. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, waladi nafsi biyadih, lau anna li'adihi misla uhdin dahaban, fa anfaqahu ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kelompok Qadariyah memiliki satu gunung Uhud emas, lalu disedekahkan, tidak akan Allah terima sampai dia beriman kepada takdir. Kata Imam Nawawi, bahwasanya Abdullah bin Umar dalam ucapannya tadi jelas-jelas mengkafirkan kelompok Al-Qadariyah Al-Ghulat yang ekstrim, yaitu mereka-mereka yang mengingkari ilmunya Allah. Kata para ulama, kelompok Qadariyah terbagi menjadi dua. Al-Qadariyah Al-Ghulat, kelompok Qadariyah yang paling ekstrim, yaitu tadi yang mengingkari ilmunya Allah. Adapun yang kedua yang moderat tapi tetap sesat, menyesatkan, yaitu mereka-mereka yang masih mengimani ilmunya Allah, namun mereka mengatakan yang baik itu ciptaan Allah, sedangkan yang jelek itu ciptaannya manusia. Makanya Rasul mengatakan Al-Qadariyah itu majusu hadil ummah, kelompok Qadariyah majusinya umat ini. Nah, yang ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas di sini kelompok Qadariyah yang ekstrem tadi, yang mengingkari takdir. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan sanksi bagi mereka itu dipenggal lehernya, karena Rasul bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya alias murtad, maka bunuhlah dia. Itu yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Namun beliau tidak melakukan pembunuhan tersebut. Namun ini sekali lagi fatwa as-salaf terhadap orang-orang yang bid'ahnya itu sudah keluar dari al-Islam. Ya. Sekali lagi, minimal kita sebagai pengikut salaf berlepas diri, menjauh dari bid'ah dan dari ahli al-bid'ah. Poin 148 ini mirip dengan poin 146. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, man faraqal jamaah famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari jamaah, dengan tadi tiga maknanya tadi, bisa juga sebagaimana kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi dalam syarahnya, man faraqal jamaah, barang siapa memisahkan diri dari jamaah, yaitu jamaah ahli sunnah wal jamaah. Barang siapa yang menyimpang dari akidah al-firqah najiyah, dari akidah ahli sunnah wal jamaah, lalu dia mati dalam keadaan jahiliyah, menanggung dosa besar. Ataupun bisa jadi murtad kalau penyimpangannya itu dalam masalah usulul iman. Sebagaimana kelompok Al-Qadariyah tadi. Sudah kita sampaikan berulang kali, bid'ah ada dua, bid'ah yang mukafirah dan bid'ah yang ghair mukafirah. Bid'ah yang mengeluarkan dari Islam dan yang tidak mengeluarkan dari Islam, meskipun tetap sesat. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, barang siapa menyimpang dari al-jamaah, memisahkan diri dari al-jamaah, lalu dia mati dalam keadaan jahiliyah. Di antaranya memisahkan diri dari ahli sunnah dalam bab tentang kepemimpinan, menyelisih ahli sunnah. Ahli sunnah memuji pemimpin, ahli sunnah menghormati pemimpin dalam tentunya yang hak, tidak mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Maka yang menyimpang darinya ini bisa apa? Kalau mati dalam keadaan jahiliyah, naudzubillah min dzalik. Dan ucapan Abdullah Abbas ini diambil dari sabda Rasul tadi yang sudah kita bacakan dalam Sahih Muslim dan yang lainnya. Poin 149,
Wa qala Mujahid fi qouli azza wa jalla yakhuduna fi ayatina. Qala yukadzibuna bi ayatillah. Berkata Mujahid, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mujahid seorang ulama tabi'in, beliau mentafsirkan firman Allah surat Al-An'am ayat 68. Kalau kita baca lengkapnya atau awalnya, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila engkau mendapati orang-orang itu mempermainkan ayat-ayat Allah, mengotak-atik ayat-ayat Allah, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka meninggalkan ucapan kelakuan mereka yang mengotak-atik ayat-ayat Allah. Fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, menjauh dari mereka. Ayat ini surat Al-An'am, ayat Al-An'am 68. Ayat inilah yang dimaksud oleh Allah dalam surat An-Nisa 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Qur'an. Yaitu yang dimaksud yang telah diturunkan adalah ayat ini, surat Al-An'am ayat 68. Apabila ayat-ayat Allah diperolok, ayat-ayat Allah dikufuri, maka jangan duduk bersama mereka. Dan sudah sering kita sampaikan, ayat ini kata para ulama berkaitan dengan wajibnya menjauh dari majelisnya ahli bid'ah, atau alias larangan bermajelis ilmu dengan ahli al-bid'ah, entah di dunia nyata atau di dunia maya. Hati-hati. Dua ayat ini dipakai oleh para ulama untuk melarang kita dari bermajelis ilmu dengan ahli bid'ah, alias menjauh dari majelisnya mereka. Karena mereka yang mengotak-atik ayat-ayat Allah, mereka mentakwilkan, mentafsirkan ayat-ayat Allah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka hati-hati. Ya. Kata Mujahid, yang dimaksud dengan yakhuduna fi ayatina ayyukadzibuna bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Mendustakan ayat-ayat Allah bisa berkaitan dengan makna yang terkandung dari ayat-ayat Allah. Kalau mungkin langsung lafadznya didustakan, mereka nggak berani karena sangat jelas kekafirannya. Ya, sebagaimana kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Namun ada ahli bidah yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah, yaitu mendustakan makna yang terkandung dari ayat-ayat Allah. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah istawa, tinggi di atas arsy, sebagaimana tafsir Mujahid dari kalangan tabi'in. Abul Aliyah juga demikian. Namun mereka mendustakan istawa bukan artinya ala wartafa, bukan artinya tinggi, namun istaula, menguasai. Naudzubillah min dzalik. Bahkan tokoh-tokoh mereka ada yang mencela ayat-ayat sifat Allah. Kata mereka dalam Al-Quran itu ada racunnya, yaitu tadi ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, di antaranya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, mereka alergi, fobi dengan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Naudzubillah min dzalik. Itu warisannya kelompok Al-Jahmiyah. Ya, itu yang kata Allah, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Apabila engkau mendapati orang-orang yang mengotak-atik ayat-ayat kami, maka apa? Berpaling dari mereka, menjauh, bukan malah asik dengan mereka. Bukan mengatakan ambil baiknya, tinggalkan jeleknya. Naudzubillah min dzalik. Allah katakan fa'arid anhum, tinggalkan mereka. Ya, fala taq'udu ma'hum, jangan duduk bersama mereka. Bukan sok ngeminter. Naudzubillah min dzalik, mengatakan ambil baiknya, tinggalkan yang jelek. Duduk saja itu sudah nggak baik. Ya. Namun itulah orang-orang yang menyimpang dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi, ayat ini surat Al-An'am dan juga An-Nisa 140 merupakan dalil untuk menjauh dari majelisnya ahli al-bidah. Poin 150, waqala Al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, wallahi
la yaqbalullah min mubtadi'in amalan yataqarrabu bihi ilai abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menerima amalan dari ahli bid'ah yang dia mendekatkan diri kepada Allah dengannya selama-lamanya. La salatan, baik amalan salat, wala siyaman ataupun puasa, wala zakat, wala hajjan, wala jihadan, wala umratan, wala sedekah. Ini sudah pernah kita lewati bahwasanya kalau bid'ahnya itu mukaffirah, mengeluarkan dari Islam, maka semua amal ibadahnya tidak akan diterima. Adapun kalau bid'ahnya itu tidak sampai mengeluarkannya dari Islam, maka yang tidak diterima adalah perbuatan-perbuatannya yang memang ada bid'ah di situ. Itu yang tidak diterima. Jadi ini perincian dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Hatta dzakar anwa'an minal bir, dan disebutkan lagi amalan-amalan yang lain. Kalau sudah kafir, musyrik, murtad, maka sebagaimana kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi amal perbuatan orang-orang kafir itu seperti debu yang berterbangan. Wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, maka gugur semua amal ibadahnya. Seperti tadi kelompok Qadariyah, kelompok Syiah Rafidah, kelompok Jahmiyah, yang banyak para ulama mengeluarkan mereka dari ahli Islam. Maka tidak diterima amalnya sama sekali. Allah mengatakan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau Nabi Muhammad berbuat syirik, akan gugur semua amal ibadahmu. Wa ma manahum antuk bala minhum nafaqatum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Tidaklah yang mencegah mereka untuk tidak diterima amal perbuatan mereka, sedekah mereka, kecuali kalau mereka kufur kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah bahayanya kufur akbar, syirik akbar, bahayanya akidah yang menyimpang. Suatu saat Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dahulu ada seseorang yang musyrik namanya Ibnu Jad'an atau Abdullah bin Jad'an. Dia dulu waktu jahiliyah menyambung tali silaturahim, yut'imul miskin, dia memberikan makan kepada orang miskin. Fal hadana fi'uhu, apakah amalan baiknya itu, akhlak baiknya itu bermanfaat baginya?" Kata Rasulullah, la yanfa'u, tidak bermanfaat. Karena apa? Kata para ulama, dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul alias musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Abdullah Abbas, waqal innama mathalu ahadihim kama sayrajulin arada safaran hahuna fa akhadha hahuna. Fa hal yazdadu min wajhi ladzi aradahu illa bu'da. Perumpamaan ahli bid'ah ketika dia berbuat amal kebaikan, itu seperti seseorang yang safar. Ini ilustrasinya seperti ini. Orang yang berbuat bid'ah, yang maunya dia mendapatkan pahala dari Allah, mengharapkan surga Allah, mengharapkan ridha pahala dari Allah, itu perumpamaannya seperti misalnya, dia mau safar, misalnya mau ke Pulau Lombok misalnya, tapi dia arahnya ke Sumatera sana. Semakin dia jauh dari kotanya, semakin jauh dari arah tujuannya. Ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka kata beliau, wa kadzalikal mubtadi' la yazdadu bima yataqarrab ila Allah azza wa jalla illa bu'da. Semakin dia semangat beribadah dengan kebid'ahnya tadi, semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini juga pernah kita lewati dari Al Hasan Al Basri, masdada sayf bid'ah ibadah illa zada minallahi bu'da. Tidaklah ahli bid'ah itu bersemangat dalam beribadah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau mendekat kepada Allah, harus dengan ikhlas karena Allah dan ittiba mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada sunnah Rasul dan di atas akidah as-salaf dan juga manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita.
Mohon nasihat agar ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang pertama, harus senantiasa kita ingat ancaman-ancaman Rasul bagi yang tidak mau ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Dalam Sunan Tirmidzi, Rasul SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajhallah la yata'allamu illa li gharadin minad dunya lam yajid rihal jannah." Kata Rasul, barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya dia tujukan mencari ridha Allah, pahala dari Allah, namun kalau dia mencari menuntut ilmu agama untuk menggapai bagian dari urusan dunia, maka dia tidak mencium bau surga. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita ingat hadis seperti ini akan menjadi cambuk bagi kita untuk ikhlas, untuk tidak riya atau sum'ah dan lain sebagainya dari urusan-urusan dunia. Demikian pula kita ingat sabda Rasul, awwalu man tus'ar bihimun nar salas. Ada 3 orang manusia yang akan pertama kali dimasukkan, disiksa di neraka. Yang pertama kata Rasul, yaitu orang yang belajar ilmu agama untuk dikatakan alim. Dia belajar Al-Quran untuk dikatakan al-qari. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau kita ingat hadis-hadis seperti ini, sekali lagi akan menjadi cambuk untuk kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah, terutama dalam menuntut ilmu agama ini. Dan jangan pernah lepas dari doa, ya, untuk kita bisa ikhlas dalam setiap amal ibadah kita. Nah, bisakah man istatara anna bid'atuhu lam takhfa ulfatuhu? Imam Al-Auza'i mengatakan, barang siapa yang tersembunyi dari kita bid'ahnya, maka tidak tersembunyi bagaimana istilahnya interaksinya dengan ahli bid'ah. Ini tidak istilahnya kaidah yang paten bahwasanya setiap orang yang mungkin kita lihat dia duduk dengan bid'ah, maka dia ahli bid'ah. Ini tidak secara umum, ya, mungkin di zaman salaf karena memang pada waktu itu ahli sunnah kuat, ahli sunnah banyak, ya, maka ketahuan yang duduk dengan ahli bid'ah dialah ahli bid'ah. Ya, ini sekali lagi sudah sering kita sampaikan, kaidah-kaidah masalah ahli bid'ah dan seterusnya ini berlaku seperti umum sebagaimana kaidah takfir. Namun orang perorangan ini hati-hati. Cuma sudah kita sampaikan, hati-hati dengan orang-orang yang bermesraan dengan ahli bid'ah. Kita mentahdir jangan bermesraan dengan ahli bid'ah. Kalau ada yang bermesraan ahli bid'ah, ini salah satu contoh dia ini orang yang menyimpang dari ahli sunnah atau akidah ahli sunnah wal manhaj ahli sunnah wal jamaah. Tapi bisa jadi mungkin dia di bandara duduk, ya, awalnya duduk sendiri, kemudian tiba-tiba ada ahli bid'ah yang dompleng tempat duduk di sampingnya, ngobrol, kemudian kita lewat, kita saksikan dia ngobrol dengan ahli bid'ah. Bisa jadi dia nggak tahu kalau itu ahli bid'ah atau yang sebagainya. Maka sekali lagi hati-hati. Cuma sekali lagi, kalau memang orang itu suka bermesraan dengan ahli bid'ah, itu tanda manhajnya sudah menyimpang. Cuma menvonisnya sebagai ahli bid'ah ini ada perincian terlebih lanjut. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya seorang penuntut ilmu pemula membuat karya tulis atau buku yang berisi motivasi-motivasi Islam, penggugah jiwa? Apakah kita boleh membeli atau membacanya? Selayaknya bagi para pemula dari penuntut ilmu agama banyak belajar. Jangan membuat karya terlebih dahulu. Harus banyak introspeksi diri, tahu diri. Kalau kita dengar misalnya, pernah anak tanya sendiri Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizallahu ta'ala, beliau menulis seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau yang semisal dengannya. Beliau mengatakan itu puluhan tahun beliau kumpulkan makalah-makalah itu, kemudian beliau bukukan. Bukan 1 hari 2 hari kemudian selesai beliau tulis, tidak. Tahunan beliau menulis seperti itu. Maka sekali lagi, seorang talibul ilmi harus tahu diri. Lebih baik bagi para pemula untuk banyak-banyak belajar. Bukan malah menulis karya
ya disebarluaskan dan sebagainya, padahal ilmunya sangat minim. Artinya harus banyak ngaca. Nah, benarkah mencela kehormatan pemerintah lebih besar dosanya daripada mencela rakyat biasa? Iya, karena memang madaratnya sangat luar biasa. Sebagaimana peristiwa pembunuhan terhadap Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Akibatnya sampai detik ini kata para ulama. Nah, hati-hati. Yang mencela pemimpin nggak sama dengan mencela rakyat biasa. Dosanya lebih besar sebagaimana dalam hadis-hadis tadi. Nah, dan madaratnya sangat luar biasa. Bagaimana menyikapi seorang yang akidahnya sahihah sesuai dengan akidah Ahlussunnah, namun manhajnya kadang harokah, kadang Ahlussunnah. Terkadang yang seperti itu membuat kita tertipu. Sudah, kalau nggak mau tertipu jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang mencela-mencela tersebut. Dan kata-kata akidahnya sahihah kadang juga nggak benar. Kalau sudah manhajnya rusak, akidahnya juga rusak. Terutama tadi masalah bersikap terhadap pemimpin kaum muslim, ini masalah akidah. Akidahnya sudah rusak dalam masalah bab ini. Dan juga yang mungkin yang lainnya, wallahu ta'ala alam. Kalau mau nggak tertipu ya sudah tinggalkan orang-orang yang suka menipu tadi. Insya Allah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi pertanyaan yang sudah masuk tentang ucapan seseorang yang baik-baik datangnya dari Allah dan yang buruk datang dari kita atau dari kita. Karena ucapan ini bak jamur di musim hujan yang begitu banyak diucapkan oleh kaum muslimin. Apakah ini termasuk warisan qadariyah yang masih berkaitan di sekitar kita? Kalau yang dimaksud yang baik-baik datangnya dari Allah dan yang buruk-buruk itu sebabnya dari kita, maka ini hak, ini benar. Sebagaimana firman Allah, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun kebaikan yang menimpa kalian itu datangnya dari Allah, karunia dari Allah. Namun apa yang menimpa kalian dari kejelekan, maka itu sebabnya dari kalian. Maka ini benar. Ungkapan ini benar sebagaimana kata Allah tadi, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Namun bedanya dengan kelompok Qadariyah, kalau kelompok Qadariyah meyakini Allah tidak menciptakan kejelekan. Ini bedanya dengan ucapan tadi. Kalau Qadariyah meyakini bahwasanya kejelekan itu bukan takdir Allah, bukan ciptaan Allah, namun ciptaan manusia, takdir manusia itu sendiri. Ini yang batil, yang keliru. Jadi bisa dibedakan. Kemudian bagaimana hukumnya apabila tidak sengaja sewaktu membaca berita online ada tertulis berita tentang peramal yang meramalkan sesuatu, apakah termasuk syirik? Kalau tadi kata-katanya tidak sengaja. Kalau nggak sengaja, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Cuma jangan dilanjutkan. Kalau sudah tahu itu ada ramalan, ya istighfar, tinggalkan ramalan-ramalan tersebut. Yakini mereka adalah dajjalun, para pendusta. Wallahu ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.